Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang Natal dan Tahun Baru, arus penumpang di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere mengalami lonjakan. Ya, Pelni pun menambah rute kapal untuk melayani para penumpang yang akan pulang untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Arus mudik Nataru di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengalami lonjakan. Ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan dan Sulawesi turun ke Pulau Flores sejak tanggal 11 Desember 2024. Pelni pun membuat rute tambahan bagi armada guna melayani para penumpang Nataru. Sejumlah pemudik mengungkapkan lebih memilih menggunakan transportasi laut karena harga tiket yang murah. Dari mana ini? Dari Berau mau ke Mapongo. Dari mana? Dari Berau. Berau. Ya, Kalimantan Timur. Baru libur Natal ya? Ya, berlibur. Kenapa memilih menaiki kapal Pel ini? Kebetulan kemarin dapat tiketnya. Hah? Murah ya? Iya. Harus lihat selama bulan Desember ini saja. Sebelum ini jumlah penumpang yang masuk itu sekitar 2.000-an dari 4 kapal dan yang berangkat 1.900 dari 4 kapal penumpang 4 kol. Nah, sementara untuk hari ini KM Lambelu yang datang dari Bau-Bau ini jumlah penumpang yang turun 1.083 dan yang berangkat itu sekitar 150 tujuan Kupang. Mulai ada yang turun, yang datang itu yang melonjak. Arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere mencapai puncaknya pada tanggal 20 Desember 2024. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, lantas bagaimana pantauan di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten dan Stasiun Pasar Senen Jakarta siang hari ini? Sudah ada rekan Iskandar Nasution dan Henry Aprila. Tapi kami ke Iskandar terlebih dahulu di Pelabuhan Merak. Selamat pagi menjelang siang, Iskandar. Bagaimana untuk situasi di pelabuhan di sana? Apakah ini masyarakat sudah mulai ramai untuk menyeberang? Ya, selamat siang, Henry dan Arlista. Ya, pemirsa dapat saya kabarkan hingga siang hari ini kepadatan kendaraan menuju beberapa dermaga di Pelabuhan Merak sendiri hingga saat ini masih terpantau padat. Nah, hal ini terjadi hingga tadi malam hingga pagi ini ratusan kendaraan masih menumpuk di luar dermaga dan dapat saya informasikan tepat di belakang saya saat ini berada di dermaga 6. Tampak saat ini tengah diberlakukannya bongkar muat untuk segera melakukan pelayaran. Demikian, Mas Bang. Baik, terima kasih Iskandar atas informasinya. Selanjutnya kita ke Henry Aprila. Ini ada di Stasiun Pasar Senen. Selamat siang Henry, bagaimana pantauan calon penumpang di Stasiun Pasar Senen siang hari ini? Silakan. Ya baik, selamat siang Togi, Alista dan juga pemirsa. Betul sekali untuk pantauan kami saat ini tentunya sudah memasuki H-5 atau H-6 maksud kami menuju libur Nataru atau Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Sejak pantauan kami dari tadi pagi, ini sejumlah penumpang yang hendak melakukan keberangkatan lebih awal atau sudah memiliki tiket dan sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari ini sudah mulai berdatangan. Semakin siang semakin ramai. Tentunya untuk para penumpang sendiri ini juga memilih berangkat lebih awal dikarenakan ini menghindari kepadatan yang nantinya pada terjadi di puncak daripada kepadatan arus mudik Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Di mana memang informasi yang kami dapatkan dari Humas PT KAI Indonesia Dawab 1 Jakarta yang menyampaikan bahwa puncak arus daripada libur Nataru nanti ini diperkirakan pada tanggal 21 Desember 2024. Tentunya juga ada pun yang masih menjadi lokasi favorit ini Togi, Alisa dan juga pemirsa. Salah satunya ya di Solo, Malang, Yogyakarta, dan juga Surabaya yang masih menjadi lokasi favorit para penumpang.
Tentunya juga ini ada pun himbauan dari Humas PT KAI Indonesia Daob 1 Jakarta yang juga menyampaikan bahwa untuk para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk tetap melakukan cross-check jadwal keberangkatan tiket. Kemudian juga untuk para penumpang yang belum membeli tiket ini dapat membeli tiket di loket yang tersedia. Tentunya PT KAI Indonesia Daob 1 Jakarta juga sudah mulai menyediakan 17 kereta tambahan. Ini 12 kereta tambahan untuk kereta stasiun Senen begitu, dan juga untuk 5 kereta lagi ini untuk di stasiun Gambir. Tentunya kita lihat bersama-sama pantauan yang nantinya akan terjadi, apakah terjadi kepadatan kembali pada H-5 menuju libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kembali ke Anda, Togi dan juga Lista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Hendri Aprila langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan sebelumnya Darkan Iskandar dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat kembali bertugas. Oke, ini berarti jadi jelang Natal dan Tahun Baru ini sudah mulai terlihat di kepadatannya, baik dari pelabuhan, stasiun kereta, dan juga mungkin dari bandara. Tapi sayang sekali ya tidak ada laporan dari bandara. Ini bisa dikatakan untuk jumlah antusias warga yang ingin merayakan liburan Tahun Baru dan Natal ini sudah mulai terlihat nih. Nah, kalau tadi kan di laut menggunakan ini kapal, habis itu ada kereta api juga. Kita ada informasi pemirsa ini di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Ini ada informasi terkait dengan ini ya, membuka posko terpadu jelang Natal dan Tahun Baru ya. Iya, dan untuk jumlah penumpang nih pemirsa diperkirakan meningkat 6% dibandingkan hari biasanya. Iya. Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menggelar apel pasukan bersamaan dengan pembukaan posko terpadu. Pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang diperkirakan meningkat 6% dibanding hari biasa atau 185.000 pergerakan penumpang. Begitu pula dengan peningkatan 1.000 pergerakan pesawat. Jumlah slot penerbangan juga ditambah sebanyak 658 extra flight. Memang salah satunya posko gitu. Jadi kita persiapkan posko terpadu di Terminal 1B. Kemudian posko ini dapat digunakan oleh seluruh stakeholder yang ada di sini. Di dalam posko lengkap dengan seluruh kebutuhan monitoring ya, dari mulai CCTV di seluruh terminal, kemudian juga database pergerakan pesawat, penumpang dan lain-lain, termasuk juga fasilitas Zoom jika ada panggilan atau rapat yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Pengelola juga menyediakan 6.203 personil, baik internal maupun eksternal, termasuk TNI, Polri, Customs, Imigrasi, Karantina, hingga petugas kesehatan. Fasilitas bandara juga ditingkatkan, mulai dari akses jalan raya hingga fasilitas di terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo, Mesir. Sesaat setelah tiba, Presiden disambut Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Serambi Istana. Kedua pimpinan negara bersalaman dan kemudian berjalan beriringan menuju Seluding Dais untuk mengikuti upacara penyambutan kenegaraan oleh pasukan kehormatan, dan selanjutnya lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi memasuki istana untuk melakukan sesi foto bersama. Kedua pemimpin negara memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Delegasi Indonesia yang turut serta dalam pertemuan tersebut yaitu Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz, Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Lutfi Rauf, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Qadir Jailani. Sementara delegasi Mesir yakni Menteri Luar Negeri Badr Abdelaiti, Sekretaris Kabinet Mayor Jenderal Ahmed Ali, Menteri Investasi Hasan El Khatib, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Hasan Al-Shimi. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata,
dan pertahanan. Kami sudah sepakat, kami akan tindak lanjut. Kita sudah punya Joint Trade Council, tapi kita ingin tingkatkan lagi. Dan kami dari Indonesia segera akan kirim delegasi tingkat tinggi yang akan berhubungan dengan counterpart kami di pemerintah Mesir. Di Kairo, Mesir, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayeb di Masyaket Al-Azhar. Pertemuan ini menandai langkah penting dalam mempererat hubungan keagamaan dan memperkuat kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Selain Grand Sheikh Al-Tayeb, sejumlah ulama terkemuka Mesir juga ikut menyambut. Kemudian setelah sesi penyambutan, Presiden Prabowo dan Grand Sheikh Al-Tayeb melanjutkan pertemuan dan diskusi di ruang kerja Grand Sheikh. Pertemuan ini diharapkan mempertegas hubungan historis antara Indonesia dan Al-Azhar yang telah menjadi rumah pendidikan bagi ribuan mahasiswa Indonesia selama beberapa dekade terakhir.